Halo semuanya, apa kabar? Semoga semuanya dalam keadaan yang sehat ya. Di video kali ini kita akan ngebahas tentang 20 perguruan tinggi terbaik di Indonesia versi Webmetrics. Nah, banyak yang bertanya-tanya nih, apa sih itu Webmetrics? Webmetrics Ranking of Fortune Universities merupakan pemeringkat perguruan tinggi di seluruh dunia yang melakukan pemantauan terhadap perguruan tinggi berdasarkan 3 indikator dan metodologi. Indikator yang pertama adalah impact, yaitu semakin banyaknya backlink dari situs luar akan berpengaruh terhadap pemeringkatan. Kemudian yang kedua adalah openness, yaitu banyaknya jumlah file berbagai jenis seperti PDF, doc, PS, IPS, PPT, dan lain-lain yang terhubung dengan domain universitas. Dan yang ketiga adalah excellence, yaitu penilaian jumlah artikel publikasi ilmiah, karya civitas akademika masing-masing universitas. Nah, 3 faktor ini sebenarnya tidak cukup untuk menjadi tolak ukur. Namun, dengan adanya 3 faktor ini mengindikasikan bahwa kampus-kampus tersebut siap menghadapi perkembangan zaman dengan penggunaan media apalagi di industri 4.0 ini. Nah, lalu bagaimana dengan pendapatan Kementerian Pendidikan? Kementerian Pendidikan Indonesia memposting hasil pemeringkatan dari Webmetrics pada laman resminya untuk hasil pemeringkatan tahun 2020. Itu artinya bahwa Webmetrics ini memang kompeten dan dapat dipercaya, bukan? Sebelum kita masuk ke dalam pembahasan lebih lanjut, jangan lupa untuk tekan tombol subscribe yang ada di bawah ya, untuk memberikan dukungan kepada channel ini dalam membuat video informatif lainnya. Nah, berikut daftar 20 perguruan tinggi terbaik di Indonesia tahun 2021 versi Webmetrics Ranking of Fortune Universities. Di posisi ke-20 ada Universitas Negeri Malang. Universitas Negeri Malang, disingkat UM, merupakan perguruan tinggi negeri yang terletak di Malang dan Blitar, Jawa Timur, Indonesia. Universitas yang didirikan pada tanggal 18 Oktober 1954 ini sebelumnya bernama Perguruan Tinggi Pendidikan Guru Malang atau PTPG, lalu kemudian berubah menjadi IKIP Malang pada tahun 1964 sampai 1999 yang membuatnya menjadi salah satu IKIP tertua di Indonesia. UM menempati peringkat ke-20 perguruan tinggi terbaik di Indonesia dan peringkat 2746 perguruan tinggi terbaik di dunia dengan impact 903, openness 5063, dan excellence 3363. Di posisi ke-19 ada USU. Universitas Sumatera Utara atau USU adalah sebuah universitas negeri yang terletak di Medan, Sumatera Utara, Indonesia. Universitas Sumatera Utara adalah salah satu universitas terbaik di Pulau Sumatera. USU juga adalah universitas pertama dan satu-satunya universitas yang memiliki jurusan D3 Statistika di dunia, serta universitas yang satu-satunya di Pulau Sumatera yang mempunyai fakultas kedokteran. USU didirikan sebagai Yayasan Universitas Sumatera Utara pada tanggal 4 Juni 1952. USU menempati peringkat 19 perguruan tinggi terbaik di Indonesia dan peringkat 1708 perguruan tinggi terbaik di dunia dengan impact 2958, openness 5963, dan excellence 2063. Di posisi ke-18 ada UNY, Universitas Negari Ngayogyakarta. Dalam bahasa Inggris, Yogyakarta State University, disingkat UNY, merupakan salah satu perguruan tinggi yang terletak di Yogyakarta, Indonesia. Sebelumnya, Universitas Negeri Yogyakarta bernama Institut Keguruan dan Ilmu Pendidikan Yogyakarta atau IKIP Yogyakarta. UNY didirikan berdasarkan PP 37/1950 pada 23 Januari 1951. UNY menempati peringkat ke-18 perguruan tinggi terbaik di Indonesia dan peringkat 2680 perguruan tinggi terbaik di dunia dengan impact 777, openness 5963, dan excellence 3431. Di urutan ke-17 ada UNSYA. Universitas Syakuala, disingkat USK sebelumnya UNSYA, adalah universitas yang terletak di Banda Aceh, Indonesia, yang berdiri pada 2 September 1961. Universitas ini terletak di Banda Aceh, Darussalam. Kampus UNSYA berjarak 8 km ke arah timur kota Banda Aceh, 22 km dari Bandara Sultan Iskandar Muda, dan 10 km dari Pelabuhan Malahayati di Kroeng Raya.
USK berada pada peringkat ke-17 perguruan tinggi terbaik di Indonesia dan peringkat 2495 perguruan tinggi terbaik di dunia dengan Impact 1493, Openness 5963, dan Excellence 2391. Di posisi ke-16 ada UNPAD. Universitas Padjadjaran disingkat UNPAD adalah sebuah perguruan tinggi negeri di Bandung, Jawa Barat, Indonesia. Kampus utama UNPAD, terutama untuk program sarjana, berada di Jatinagor, Sumedang. Setelah melalui serangkaian proses pada tanggal 11 September 1957, Universitas Padjadjaran secara resmi didirikan melalui Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 1957 dan diresmikan oleh Presiden Soekarno pada tanggal 24 September 1957. UNPAD berada pada peringkat ke-16 perguruan tinggi terbaik di Indonesia dan peringkat 2421 perguruan tinggi terbaik di dunia dengan Impact 1426, Openness 5963, dan Excellence 2318. Di peringkat 15 ada UMY. Universitas Muhammadiyah Yogyakarta atau UMY adalah salah satu perguruan tinggi di Yogyakarta yang beralamat di kampus terpadu Universitas Muhammadiyah Yogyakarta, Jalan Brawijaya, Kasihan Bantul, Daerah Istimewa Yogyakarta. Universitas Muhammadiyah Yogyakarta resmi didirikan pada bulan Maret 1981. UMY sendiri berada di peringkat ke-15 perguruan tinggi terbaik di Indonesia dan peringkat 2349 perguruan tinggi terbaik di dunia dengan Impact 1888, Openness 1886, dan Excellence 3816. Di posisi ke-14 ada Universitas Hasanuddin. Universitas Hasanuddin yang kemudian disingkat Unhas merupakan sebuah perguruan tinggi di Kota Makassar, Provinsi Sulawesi Selatan, Indonesia yang berdiri pada 10 September 1956. Perguruan tinggi ini semula merupakan pengembangan dari Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia ketika Bung Hatta masih menjadi wakil presiden pada saat itu. Universitas Hasanuddin kini telah menjadi universitas terbaik yang ada di wilayah Indonesia Timur dan merupakan kiblat pendidikan di area ini. Universitas Hasanuddin sendiri berada di peringkat ke-14 perguruan tinggi terbaik di Indonesia dan peringkat 2296 perguruan tinggi terbaik di dunia dengan Impact 1277, Openness 5963, dan Excellence 2226. Di peringkat 13 ada Universitas Pendidikan Indonesia. Universitas Pendidikan Indonesia atau UPI adalah sebuah perguruan tinggi negeri yang kampus utamanya berkedudukan di Kota Bandung, Jawa Barat, Indonesia. UPI adalah perguruan tinggi yang menganut sistem multi kampus, yaitu dengan 6 kampus yang tersebar di 2 provinsi, yaitu Jawa Barat dan Banten. Universitas Pendidikan Indonesia didirikan pada tanggal 20 Oktober 1954 di Bandung, diresmikan oleh Menteri Pendidikan Pengajaran Muhammad Yamin dengan nama Perguruan Tinggi Pendidikan Guru atau PTPG yang mengalami reformasi menjadi Universitas Pendidikan seperti yang kita kenal sekarang ini. Universitas Pendidikan Indonesia sendiri berada di peringkat ke-13 perguruan tinggi terbaik di Indonesia dan peringkat 2257 perguruan tinggi terbaik di dunia dengan Impact 539, Openness 5963, dan Excellence 2972. Di posisi ke-12 ada Universitas Jember. Universitas Jember, disingkat UNEJ atau UJ, adalah salah satu perguruan tinggi negeri yang terletak di Kota Jember, Provinsi Jawa Timur. Universitas Jember berdiri pada 5 Oktober 1957 dengan nama Universitas Tawang Alun atau UNITA yang disahkan dengan akta notaris tanggal 8 Maret 1958 nomor 13 di Jember di bawah Yayasan Universitas Tawang Alun. Setelah melalui perjuangan yang panjang, UNITA selanjutnya berubah status dari universitas swasta menjadi universitas negeri dengan terbitnya SK Menteri PTIP nomor 153
tahun 1964, tertanggal 9 November 1964, tentang didirikannya sebuah Universitas Negeri Jember. UNED sendiri berada di peringkat ke-12 perguruan tinggi terbaik di Indonesia dan peringkat 2066 perguruan tinggi terbaik di dunia dengan Impact 1426, Openness 1367, dan Excellence 1309. Di posisi ke-11 ada Universitas Diponegoro. Universitas Diponegoro disingkat sebagai UNDI adalah sebuah perguruan tinggi negeri di Indonesia yang berlokasi di Semarang, Jawa Tengah, Indonesia. UNDI didirikan pada tanggal 19 Januari 1957 sebagai perguruan tinggi swasta dan baru mendapat status sebagai perguruan tinggi negeri pada tahun 1961. Kata Diponegoro diambil dari nama pahlawan nasional yaitu Pangeran Diponegoro. Undip sendiri berada di peringkat ke-11 perguruan tinggi terbaik di Indonesia dan peringkat 2004 perguruan tinggi terbaik di dunia dengan Impact 613, Openness 5963, dan Excellent 2331. Di posisi ke-10 ada Universitas 11 Maret. Universitas 11 Maret disingkat UNS adalah salah satu universitas negeri di Indonesia yang berada di kota Solo. 11 Maret pada pukul 10 waktu Indonesia Barat dengan dibacanya keputusan Presiden Republik Indonesia tentang pembukaan Universitas Negeri Surakarta 11 Maret, maka Universitas 11 Maret UNS resmi berdiri sebagai perguruan tinggi negeri di Solo. UNS merupakan gabungan dari perguruan tinggi negeri dan swasta yang ada di Solo yang kemudian resmi menjadi universitas negeri. UNS sendiri berada di peringkat 10 perguruan tinggi terbaik di Indonesia dan peringkat 2000 perguruan tinggi terbaik di dunia dengan Impact 483, Openness 5963, dan Excellent 2546. Di posisi ke-9 ada Universitas Bina Nusantara. Universitas Bina Nusantara atau BINUS adalah salah satu universitas swasta Indonesia. Universitas ini bernaung di bawah Lembaga Pendidikan Bina Nusantara. Universitas Bina Nusantara pada awalnya berasal dari sebuah institut pelatihan komputer, Modern Computer Course, yang didirikan pada 21 Oktober 1974. Setelah melalui beberapa proses panjang, Universitas Bina Nusantara kemudian didirikan pada tanggal 8 Agustus 1996 dan menjadi universitas yang kita kenal sekarang. BINUS sendiri berada di peringkat 9 perguruan tinggi terbaik di Indonesia dan peringkat 1912 perguruan tinggi terbaik di dunia dengan Impact 1961, Openness 2472, dan Excellent 2647. Di posisi ke-8 ada Institut Teknologi Bandung. Institut Teknologi Bandung atau ITB adalah sebuah perguruan tinggi negeri yang berkedudukan di kota Bandung. Nama ITB diresmikan pada tanggal 2 Maret 1959. Kampus utama ITB saat ini merupakan lokasi dari sekolah tinggi teknik pertama di Indonesia, sekaligus lembaga pendidikan tinggi pertama di Hindia Belanda. Kampus ITB merupakan tempat di mana Presiden Indonesia pertama, Soekarno, meraih gelar insinyurnya dalam bidang teknik sipil. ITB sendiri berada di peringkat ke-8 perguruan tinggi terbaik di Indonesia dan peringkat 1650 perguruan tinggi terbaik di dunia dengan Impact 839, Openness 5963, dan Excellent 1396. Di posisi ke-7 ada Telkom University. Universitas Telkom atau disingkat TELU adalah sebuah perguruan tinggi swasta di Indonesia. Kampus utama TELU terletak di Kabupaten Bandung, Jawa Barat, tepatnya di Jalan Telekomunikasi, terusan Buah Batu di kawasan Bandung Teknoplex BTplex. Kampus lainnya berlokasi di daerah Geger Kalong Hilir, sebelah utara kota Bandung, di kompleks perkantoran PT Telkom.
Telkom University berdiri pada tanggal 14 Agustus 2013 berdasarkan Surat Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi Kemendikbud nomor 309-0-2013. Telkom sendiri berada di peringkat 7 perguruan tinggi terbaik di Indonesia dan peringkat 1376 perguruan tinggi terbaik di dunia dengan Impact 663, Openness 1595, dan Excellent 2665. Di posisi ke-6 ada Universitas Airlangga. Universitas Airlangga disingkat UNAIR atau UA adalah sebuah perguruan tinggi negeri yang terletak di Surabaya, Jawa Timur. Awal mula berdirinya UNAIR telah beberapa kali mengalami perubahan pada masa sebelum Indonesia merdeka. Universitas Airlangga secara resmi berdiri pada tahun 1954 berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 57/1954 dan diresmikan oleh Presiden Republik Indonesia pada tanggal 10 November 1954 bertepatan dengan perayaan Hari Pahlawan yang ke-9. Pada tahun yang sama pula berdiri Fakultas Hukum yang dulunya merupakan cabang dari Fakultas Hukum, Ekonomi, dan Sosial Politik Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta. UNAIR sendiri berada di peringkat 6 perguruan tinggi terbaik di Indonesia dan peringkat 1323 perguruan tinggi terbaik di dunia dengan Impact 1100, Openness 974, dan Excellent 2254. Di posisi kelima ada Universitas Brawijaya. Universitas Brawijaya atau UB adalah perguruan tinggi di Indonesia yang berdiri pada tahun 1963 di Kota Malang, Jawa Timur melalui ketetapan Menteri Pendidikan dan Ilmu Pengetahuan nomor 1 tanggal 5 Januari 1963. Nama Brawijaya diberikan khusus oleh Presiden Soekarno dengan harapan mampu gemilang seperti Raden Wijaya atau Brawijaya I selaku pendiri Kerajaan Majapahit sekaligus menjadi kampus kebanggaan bangsa Indonesia. Universitas Brawijaya sendiri berada di peringkat 5 perguruan tinggi terbaik di Indonesia dan peringkat 1221 perguruan tinggi terbaik di dunia dengan Impact 771, Openness 828, dan Excellent 2365. Di posisi keempat ada Institut Teknologi 10 November. Institut Teknologi 10 November disingkat ITS adalah perguruan tinggi negeri yang terletak di Surabaya. Pada awalnya, ITS didirikan oleh Yayasan Perguruan Tinggi Teknik atau YPTT yang diketuai oleh Dr. Angka Niti Sastro pada 10 November 1957. Dies Natalis ITS pertama dilaksanakan pada 10 November 1960, sementara nama ITS mulai digunakan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1961 ditetapkan tanggal 23 Maret 1961. Dalam visi awal, ITS ditunjuk untuk mendidik para pemimpin yang unggul di bidang sains dan teknologi untuk mengangkat Republik Indonesia menjadi negara berperadaban maju dan tinggi. ITS sendiri berada di peringkat keempat perguruan tinggi terbaik di Indonesia dan peringkat 1091 perguruan tinggi terbaik di dunia dengan Impact 930, Openness 1067, dan Excellent 1746. Di posisi ketiga ada Institut Pertanian Bogor. Institut Pertanian Bogor atau dalam bahasa Inggrisnya IPB University, sebelumnya Bogor Agriculture University, adalah sebuah perguruan tinggi pertanian negeri yang berkedudukan di Bogor. Sebelum diresmikan pada tahun 1963, IPB adalah sebuah fakultas pertanian dari Universitas Indonesia. Pada tanggal 1 September 1963, Presiden pertama Indonesia, Insinyur Soekarno, melakukan peletakan batu pertama pembangunan kampus sekaligus menandai peresmian Institut Pertanian Bogor sebagai sebuah perguruan tinggi mandiri. Untuk tahun 2021 ini, IPB berada di peringkat ketiga perguruan tinggi terbaik di Indonesia dan peringkat 1089 perguruan tinggi terbaik di dunia dengan Impact 679, Openness 700, dan Excellent 2181.
Di posisi kedua ada Universitas Gadjah Mada. Universitas Gadjah Mada, disingkat UGM, merupakan universitas negeri di Indonesia yang didirikan oleh pemerintah Republik Indonesia pada tanggal 19 Desember 1949 berdasarkan peraturan pemerintah nomor 23 tahun 1949 tentang peraturan tentang penggabungan perguruan tinggi menjadi universitas tanggal 16 Desember 1949. Kampus UGM yang terletak di Yogyakarta merupakan universitas pertama yang didirikan oleh pemerintah Republik Indonesia setelah Indonesia merdeka. Ditilik dari sejarahnya, Universitas Gadjah Mada merupakan penggabungan dan pendirian kembali dari berbagai balai pendidikan, sekolah tinggi, perguruan tinggi yang ada di Yogyakarta, Klaten, dan Surakarta. Nama Gadjah Mada berawal dari dibentuknya Balai Perguruan Tinggi Gadjah Mada yang terdiri dari Fakultas Hukum dan Fakultas Kesusastraan. UGM berada di peringkat kedua perguruan tinggi terbaik di Indonesia tahun 2021 dan peringkat 813 perguruan tinggi terbaik di dunia dengan Impact 578, Openness 640, dan Excellence 1507. Di posisi pertama ada Universitas Indonesia. Universitas Indonesia disingkat sebagai UI adalah sebuah perguruan tinggi di Indonesia. Kampus utamanya terletak di bagian utara Depok, Jawa Barat, tepatnya di perbatasan antara Depok dengan wilayah Jakarta Selatan. Dan kampus utama lainnya terdapat di daerah Salemba di Jakarta Pusat. Cikal bakal UI bermula dari Sekolah Ilmu Kesehatan dan Vaksin pada tahun 1849 berdasarkan surat keputusan Gubernur Hindia Belanda. Setelah melalui sejarah yang panjang, UI secara resmi memulai kegiatannya pada 2 Februari 1950 dengan nama yang kita kenal sampai sekarang ini. Pada tahun 2021 ini, UI berada di peringkat pertama terbaik di Indonesia dan peringkat 657 perguruan tinggi terbaik di dunia dengan Impact 396, Openness 636, dan Excellence 1253. Itulah peringkat universitas di Indonesia tahun 2021 berdasarkan kajian dari Webometrics Ranking of World Universities. Apakah kamu berkuliah di salah satu universitas tersebut? Jika ya, selamat. Dan jika tidak, jangan berkecil hati ya. Karena dimanapun kita menempuh pendidikan, asalkan dilakukan dengan sungguh-sungguh, maka akan menjadikan kita manusia yang berpendidikan. Terima kasih sudah menonton video ini dan terima kasih sudah mampir ke channel ini. Jika kalian suka dengan video ini, silakan klik like dan share untuk membagikan informasinya. Silakan berkomentar jika ada pendapat lain atau tambahan terkait topik dalam video ini. Dan jangan lupa untuk subscribe untuk memberikan dukungan kepada channel ini. Dan sampai jumpa di video berikutnya. Bye bye.